Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Ayah Bunda para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Mohon maaf agak sedikit terganggu. Ada kesalahan teknis ini, tidak tahu apa dia masalahnya. Speaker kita malam hari ini mati mendadak ya. Insyaallah nanti kita akan benari, mudah-mudahan malam Jumat depan kita bisa berzikir lebih lancar lagi insyaallah mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab tentang tata cara ibadah kegiatan sejak matahari terbit hingga tergelincir. Jadi kita kemarin sudah belajar sampai dengan sholat israq, ya, sholat suruk kemarin ya. Kalau kita sholat berjamaah di masjid, lalu kita tidak meninggalkan masjid sampai dengan matahari terbit, kita sholat sunat 2 rakaat, maka itu sama seperti berhaji denganku, kata Rasul. Tamma, ya, sempurna. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika pagi hari telah terasa panas, yaitu kira-kira sampai 1/4 siang atau kurang lebih sekitar jam 9, maka lakukanlah sholat sunat duha. Ya. Jadi sholat duha ini sama seperti sholat tahajud, Bu. Sholat tahajud itu mulai dari habis isya sampai dengan berkumandang azan subuh, ya. Tetapi ada waktu yang paling mustajab, yaitu sepertiga malam. Jadi kalau sholat tahajud habis isya boleh Ustaz, boleh, namanya qiyamul lail. Qiyamul lailnya bulan Ramadan itu sholat tarawih itu adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi kita nak qiyamul lail, nak sholat tahajud habis isya itu boleh sampai dengan dikumandangkan azan subuh. Tapi ada waktu yang paling afdol. Di mana waktu yang paling afdol untuk bertahajud itu namanya sepertiga malam. Sama dengan duha. Duha ini mulai dari matahari terbit tadi, waktu suruk. Itu sebagian ulama mengatakan sholat suruk itu sholat duha di awal waktu. Jadi sholat duha di awal waktu, masuk waktu duha itulah waktu suruk itu. Tapi dia punya waktu mustajab. Di mana waktu mustajab sholat duha itu? Kamu keluar rumah, matahari sudah agak panas. Kalau kamu pegang tanah, pegang bumi itu dia sudah mulai ada rasa panas. Dalam kitab ini dijelaskan kurang lebih sekitar jam 9. Maka disitulah kamu melaksanakan sholat sunat duha. Okay? Sholat sunat duha bisa kamu laksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Yaitu dengan cara setiap 2 rakaat salam. Semua cara ini telah diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semua. Jadi salat sunat ini mulai dari 2 sampai 8 di dalam kitab ini. Kalau di dalam hadis yang pernah saya baca bisa sampai 12. Nah, masing-masing dia punya faedah, punya fadilah masing-masing. Mulai dari 2, man salatud duha ra'ataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang salat sunat duha 2 rakaat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai. Jadi kita ini di dalam badan kita ini ada 360 persendian. Cobalah kamu hitung. Di badan kita ini ada 360 persendian ini. Siko, duo ini, ini pacak patah. Ini kan persendian kalau kan. Ini kalau dihitung seluruhnya 360 iko, Bu. 360 persendian patah-patah nih istilahnya. Ini pacak patah-patah. Nah, ini dihitung-hitung ada 360 di seluruh badan kita ini. Kalau kamu lagi katik gawe, hitunglah kakek tapi nunggu balik sini jadi gawe, denger aku dulu lemah enak. Ada 360 persendian. Nah, setiap persendian ini utang, bayar dengan Allah. Kalau sikok persendian ini bayarnya dengan sedekah 1.000 berarti sehari kita harus sedekah 360.000. Sanggup enggak kamu sedekah 360.000 sehari? Sanggup enggak? Nah, rai buntu galon 360.000 ada sana sedekah. Nah, duit lagi kita kati 360.000 sehari itu, ya. Kalau misalnya nak dibayar dengan sedekah, dengan zikir,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berarti kita harus baca 360 kali. Mengas juga berat. Nak berzikir macam itu 360 kali. Itu kalau dihitung sikok persendian bayarnya sikok. Maka kata Rasulullah ada cara yang paling ringan, yang paling gampang untuk bayar utang persendian itu dengan cara sholat sunat duha 2 rakaat. Jadi sholat sunat duha kita 2 rakaat tadi kata Rasulullah lam yuktab minal ghafilin. Kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang tidak lalai. Apa maksudnya tidak lalai? Kita setiap hari bayar utang. Nah, dulu guru aku ngajarkan, tidak sholat duha itu utang. Makanya saya secara pribadi tapi dalam tanda petik, maksudnya untuk diri aku dewek, duha ini wajib ke minimal 2. Minimal 2. Tergantung dia tuh nyingok suasana hati. Kalau suasana hati kusut kadang-kadang 2 cuman. Kalau suasana hati agak senang 4. Kalau lagi berbunga-bunga 6, 8 kadang-kadang kan. Tergantung kalau bunganya berduri 12 baca dia. Tergantung suasana hati. Misalnya cak malam ini kusut malam ini. Sudah kusut malam ini. Kami penceramah nih Bu, kalau sound system sudah nganging laparing malah lesu ceramah bila kita sungkan katanya. Anak di mana-mana tempat, amalah sudah speaker lah dalam malah susu anak ngomong tu lah kalau juang tu mood tu sudah hilang. Ini oleh karena di majlis rumah dewe ini bangsa tempat lain aku tinggal ke ini. Enak ninggal ke mana? Ninggal ke rumah ke dewe ini. Jadi kalau kita salat sunat duha 2 rakaat lam yuktab minal ghafilin, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak lalai. Artinya kita bayar utang persendihan. Maka saya dalam tanda petik tadi mewajibkan diri saya sendiri untuk salat sunat duha 2 rakaat. Minimal. Kalau kita punya hati yang agak sedikit lapang atau punya waktu yang agak lapang, naiklah duhanya. Kalau bisa jangan 2. Salatnya 4 rakaat. Wa man salatud duha 4 rakaatin kataballahu lahu minal abidin. Siapa yang salat sunat duhanya 4 rakaat, maka dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kan Bapak Ibu cuma salat duha 4 rakaat baik dicatat oleh Allah sebagai ahli ibadah. Mantap dah kira-kira. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak lagi. Ustaz, aku ni dah kata banyak hafalan surat, cuman kuliah dengan kulhu. Jadilah. Rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli sunatan duha rakaatan Allahu akbar. Kuliah ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Tegak lagi 2 lagi kuliah ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Dah kata. Itulah cuma hafalan. Ya tak? Aku kata hafalan ni Ustaz, pacak maca Fatihah we. Jadilah. Fatihah we, sah Ustaz, sah. Tak ada macam iftitah biasa solat itu Pak. Allahu akbar, baca Fatihah, selesai. Tidak baca doa pendek, tidak baca doa iftitah. Sah dah Ustaz, sah. Karena doa iftitah itu sunnah hukumnya. Ayat pendek juga sunnah. Cuman ibarat makan, kalau kita cuma baca Fatihah, tidak baca iftitah, tidak baca ayat pendek. Ibarat makan tu makan nasi we dengan lauknya we, ayam misalnya macam itu. Ya, berarti cuma makan nasi dengan ayam we, yang wajibnya we. Sementara kita ni kan nak pakai sambal, nak pakai lalap, nak pakai sayur kan. Kurang lemak rasanya kalau makan nasi dengan ayam baik. Ya tak? Tuh ayam nasi dengan daging baik. Masih nak ada rewang. Supaya makannya lemak, nak ada kerupuknya, nak ada lalapnya, nak ada sambalnya kan. Lapar lah juga ini ngomong makan. Perut belum makannya, ini laparan perutnya. Jadi ibarat makan itu sama dengan makan tidak belauk. Tapi kalau berbicara sah. Makanya orang galak ngomong Ustaz, ada imam tu alangkah cepatnya dia tu solat Ustaz. Dia baca Fatihah baik. Allahu akbar. Langsung baik dia, tidak bacanya doa iftitah, tidak bacanya ayat pendek. Boleh. Tapi kalau kita makan tu ibarat kita makan makan belauk, tidak pakai sayur, tidak pakai sama. Kurang nikmat. Maka ketika ada waktu ya bacalah minimal, ya. Tapi kalau kita nak kata nian kuliah kulhu boleh Ustaz? Boleh. Boleh silahkan. Maka ketika kita punya waktu yang luang, solatlah duha itu 4 rakaat.
Kalau guru aku ngajarkan sholat duha itu sholatnya rezeki. Kenapa disebut dengan sholat rezeki? Kalau kita sholat sunat duha 6 rakaat, kata Rasul, wa man sholatud duha sita rakaatin, kufiya dzalikal yaum. Siapa yang sholat sunat duhanya 6 rakaat, Allah cukupkan rezekinya di hari itu. Nah, kan sebenarnya lemak nian memang hidup ini Pak Bu. Tak kata lagi kerisauan di dalam hidup ini sebenarnya. Ngapo kamu buntu, duit tak kata, palak pening misalnya. Utang banyak, cukup sholat sunat duha 6 rakaat. Kamu tak usah mikir dari mana jalan rezeki itu, pacalah Allah. Dulu Pak, saya masih galak ngajar, dulu kan saya ketua Majelis Duha Nasional Kota Palembang. Dulu kalau ngajar duha itu saya pakai pena nian, pakai papan tulis, saya jelaskan ada kali-kaliannya Bu. Sholat sunat duha ini punya kali-kalian. Dan itu janjinya Allah. Siapa yang sholat sunat duha 6 rakaat, wa man sholatud duha sita rakaatin, kufiya dzalikal yaum. Rezeki kamu dicukupkan Allah hari itu. Jadi kalau yang hari-harinya ngerasa kurang duit, kurang duit belanja, kurang duit makan, kurang duit apa baik, duhai 6 rakaat. Cukup. Ya hidup ini tak perlu Bu, nak duit banyak Bu. Cukup baik jadilah. Aku ni cukup-cukup baik. Beli mobil cukup. Mau rumah nak minta beli kemas cukup. Nak pengen pergi liburan cukup. Jadilah tidak perlu nak banyak-banyak duit. Yang penting cukup. Itu baik. Ya tak? Nak pergi umroh cukup. Nak beli baju baru cukup. Yang penting cukup. Nah ini janjinya Allah, kalau pengen rezeki kamu dicukup ke Allah hari itu, salat sunat duha 6 rakaat. Kufiya dzalikal yaum. Apa yang menjadi kebutuhan kamu hari itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Buat saya Bu, ini kata kunci ini. Kita ini kan payah kalau ngejar dunia ini mati-matian. Kalau ngejar akhirat ini setak sekutung kalau bahasa Palembang itu sekendak kita baik. Padahal ngejar akhirat ini ada bonus dunianya. Ngejar dunia dak kata bonus akhirat. Kamu ngejar akhirat salat sunat duha 6 rakaat. Di situ ada limpahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesenangan dunia, kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa saya berani nyampaikan ini? Ana sudah ngerasa kenyo. Kita ni pemalas. Ibadah dak galak, semayang dak galak, ngaji dak galak, hidup nak lemak. Kan macam itu masalahnya, Pak. Datang ustaz, ngapo? Baca dak ustaz, hidup aku yang sempitnya ustaz. Jadi pengen juga rezeki ni lapak. Jadi ustaz gampang, solat berjamaah di masjid, malam kau bangun tahajud, pagi kau solat duha. Hai ustaz, alang kesaronya ada yang cepat dah ustaz. Makanya orang sekarang banyaklah pergi ke dukun daripada pergi dengan ustaz. Pening kepala dia. Iya, kalau dengan dukun gampang, bawa ayam ayam hitam, bawa kembang 7 warna katanya, bawa apa yang enggak dibakar kemenyan. Sudah, jadilah itu, bawa ayam hitam, tak usah besar-besar aja dukun, yang penting baca berkukuk jadilah. Nyawa kau gitu. Baca berkukuk besar juga ayam tu ya. Ngapa? Karena kita ini banyak rata-rata yang pengennya praktis. Ini Cak Mansur jualan ini. Wow, kalau negak kedua 6 rakaat lancar. Adil kau jual susu kurma. Baca pula moto Fadil ini. Dengan zikir menguatkan iman, dengan kurma menguatkan imun. Baca pula zikir. Bolehlah moto Fadil ni. Makanya itu masih nak jual kurma tu lah ada ni Susu kurma maksudnya tu. Dengan zikir nguatkan iman, dengan susu kurma nguatkan imun. Benar juga itu Bu. Jadi iman kamu kuat, imunku kuat. Maka daripada itu berzikir sembari minum susu kurma. Ditetaknya ada Fadil ini kayaknya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 6 rakaat. Kufiya dzalikal yaum. Kenapa saya nyampaikan ini? Saya sudah ngerasa Bu. Kalau kamu nak jingok, ya aku ni ustaz Bu. Memang tak kata gawe lain gawe aku ni. Ustaz ni lah ngajar balik tidur, ngajar balik tidur. Tidak yati Bu. Cuman alhamdulillah, kebutuhan apa yang dibutuhkan anak biniku ada. Nah, alhamdulillah sampai hari ini
2 tahun aku ni tak ada ceramah bu, tak ada ini. Ya tak? Kalau misalnya aku ni rezeki ni cuma dari ceramah ni lah, lama aku mati. 2 tahun ni tak ceramah-ceramah. Covid ni kemarin. Tapi alhamdulillah anak bini masih hidup kalau sampai hari ini. Aku masih hidup sampai hari ini. Ini janji Allah bahwa 6 rakaat salat sunat duha itu Allah cukupkan segala kebutuhan kamu. Maka ngapo kamu tak galak ngawe kenyo? Inilah permasalahan umat ini. Dinjok solusi, dinjok jalan keluar, dak galak ngawe kenyo. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Di sebagian malam itu kata Allah fatahajat bi, bangun salat tahajud. Kenapa? Ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Kamu punya derajat bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dak galak bangun malam, Pak. Begadang kuat. Tahajud dah galak. Bahkan kurang-kurang kita muat komunitas dalu. Tahan kita berdalu-dalu. Tapi kita tahajud dah galak. Kan agak aneh menurut anak yang macam itu. Jadi kok anak galak nyontohkan uang begap, bukannya cerode anak ini. Terserah kamu lah itu. Ya dah. Cuma maksud aku tuh kalau kamu berdalu-dalu, lalu tidak nyudainya dengan sholat tahajud, alang keruginya kita. Ya, tedok dalu terus. Aku ni Ustaz dah ajak tedok Ustaz. Tedok jam 12, jam 1 Ustaz, jam 2. Itulah Ustaz. Ngapo? Katik main HP we. Sudah pegel tedok atau kelakar-kelakar we, sudah kelakar tedok tahajud lewat. Ya Allah, alang keruginya kamu. Ya, tedoklah dalu tahajud. Tidak subuh kesiangan, mati ngantuk. Selesai. Katik lagi pilihan. Ya dah. Dah kata gawe atau orang yang galak main gap, galak aku contoh ke ini orang galak main gap, galak tersinggung dengan aku. Padahal bukan nyenggung aku tu. Memang kenyataannya macam itu. Mereka habis sisa sudah duduk pucuk meja gap. Ya, selesainya kapan? Nak ajan subuh. Jam 3, jam 4 mereka berhenti. Balik ke rumah teduk. Subuh lewat. Dari habis sisa sampai ke jam 4. Melek mato. Aku tidak nak nyeruduk kamu, terserah kamu lah. Ya. Cuma aku ni tugas aku ngingatkan. Jangan sampai permainan itu kemudian melalaikan kamu. Ya, main gap boleh, berdalu boleh, tahajud jalan, subuh berjamaah itu top. Boleh begap, boleh. Jam 1 berhenti. Stop dulu kita, solat tahajud berjamaah. Wah, mantap juga itu ya. Han, solat dulu, habis solat balik lagi. Bila perlu kalau main gap tu kalau lewat jangan, kalau main gap tu kan kalau lewat nepak dia kan. Jangan nepak. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu ya dah. Nah, pahala dapat, main dapat. Ini yang galak melalaikan hidup kita ini. Nah, ini yang kemudian jadi masalah dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu kalau sekarang kamu ngerasa kekurangan, laksanakanlah salat sunat duha 6 rakaat. Kamu akan lihat keajaiban dari Allah. Bagaimana kamu punya rezeki, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Sebenarnya Pak Bu, nyari duit ini terminal baik. Duit ini kalau nak dipikir tak cukup-cukup Pak Bu. Percayalah kamu. Tidak bakalan cukup-cukup. Carilah kamu sama mana. Kamu waktu bergaji sekarang 3 juta, pengen gaji 5. Gaji sudah 5, pengen gaji 10. Sudah gaji 10, pengen gaji 20. Mak itulah terus. Tidak bakalan cukup-cukup. Ngapo? Waktu kita bergaji 3 juta, pakai HP Siemens bela cukup. Pakai HP Nokia pisang lah cukup. Mobil Kijang Grand. Gaji 5, HP nak naik Android. Ya kan? Android. Akhirnya mobil ganti. Grand jual di DP ke. Ngambil apaan? Avanza. Kurang lagi duit tadi. Gaji naik, terus kehidupan naik. Itulah yang galak bikin stroke itu. Ngapo? Karena tidak berimbang antara stroke gaji dengan stroke belanja. Lebih besarlah stroke belanjanya daripada stroke gaji. Itu yang bikin kena stroke itu. Ini kan jadi masalah sama cak kemarin 22 Desember. Sibuk mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari ibu. Aku buat status, berhentilah kamu ngirim ucapan selamat hari ibu tuh. Kirimi duit, mak kamu tuh selesai. Tidak sudah dengan selamat hari ibu, beras habis nak kau gedem baik. Iya kan, mak kau tak makan kau diem baik, mak kau tak belanja kau diem baik. Mana ada? Aku tak ada ngucap-ngucap ke dengan mak, tanyalah tak ada aku ngucapkan selamat. Cuman kunjuk duit 50 juta. Marah ke mak ada mak belakang ni.
Kedengeran tak deh? Saya sudah dengar memang, ya dah. Tidak ada mengucapkan selamat hari ibu. Enggak wong tua kita senang ini Cak Yoyo ini setahun sekali mengucapkan hari ibu. Ya sudah itu dari situ udah ada dengan wong tua lupa. Ada yang lebih parah lagi sampai ke tua masih meretok wong tua. Itulah anak-anak dak kata ago itu. Jangankan dia nak ngenjuk wong tua, jangankan dia nak ini nyusah ke wong tua lagi ada. Yang mah itu apa dia nak hari ibu. Hari ibu apa yang nak diharikan itu? Kita ini apalagi wong tua kita lah tua ya. Ya kalau pacak, tidak pacak ngenjuk, tidak ngentol be jadilah. Kita tidak pacak ngenjuk wong tua, minimal tidak nyusahkan dia be jadilah. Itulah yang nak kita usahakan. Kapan lagi kita nak nyenengkan? Bayangkan mak kita ngandung kita 9 bulan 10 hari. Nguntahkan kita dari perutnya ini bu, mandi darah. Untung masih hidup. Sudah dari situ dia besar ke kita. Dia sekolah ke kita. Dia bini ke kita. Madai sudah berlaki bini masih nak meretok wong tua. Madai sudah berlaki bini masih nak nyusah ke wong tua. Kalau tak pacak ngenjuk, minimal tidak meretok menjadilah. Inilah yang maknanya namanya sayang dengan ibu itu. Bukan yang mengucapkan selamat hari ibu. Bu, hari ini adalah hari ibu. Ibu-ibu jemak kamu utang tu bayar nak. Kau ibu-ibu utanglah 2 tahun tak kau bayar-bayar. Tidak guna mengucapkan hari ibu. Tapi butuh ditunjukkan dengan kasih sayang kita. Lewat mana? Lewat kita nyenangkan hati wong tua kita. Ya tak? Apa kendak dia, apa kesenangan dia, gawekan. Macam itu baik. Apa yang menjadi kebutuhan dia, cukupi. Selesai. Itulah wong tua tu tak kata. Wong tua biar berduit, dinjuk duit oleh anak. Masih ke diterimanya tu lah pak. Cak Wajah Alim ninjuk oleh anaknya duit. Masih diterimanya padahal duitnya tak wadah-wadah. Ngapa beda njuk anak-anak tu dengan kita ini. Njuk anak-anak dengan wong tua itu beda rasanya bu. Beda. Itulah yang bikin wong tua kita senang. Nah doa-doa dari mereka inilah yang kemudian nyenangkan kita. Maka sekali lagi yang hidup merasa kurang. Tak usah gerasa kerusuk sana sini. Tak usah nyusah ke wong tua kita. Rajinkan sholat sunat duha. Bangun di tengah malam. Sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah kehidupan kalian bakal dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena guru anak dulu nasihati, kalau hidup kamu pengen dibenari oleh Allah, benari sholat kamu. Kalau sholat kita benar, insya Allah hidup kita dibenari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kajian duha belum selesai, ingatkan saya, baru 6 ya. Itu bisa 8 sampai 12. Apa padilahnya 8, apa padilahnya 10, apa padilahnya 12 rakaat. Insya Allah akan saya sampaikan malam Jumat depan. Malam Jumat depan masih Desember ya? Tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini? 23, pas ya? Belum ya? Belum tanggal ini ya? Tanggal 28 ya, 29. Ingat ya, jemaah majelis Asmaul Husna, malam tahun baru kalau kamu tidak berzikir, kalau tidak majelis, tidak usah kemana-mana. Aku yang kalau kamu anggap aku nih guru kamu, aku tidak syukur itu. Apalagi kamu nak meloi gawe-gawe wong. Nak nabu-nabu trompet, nak segala apa, tidak setuju aku. Apalagi nak di pucuk ampera, aku julak ke kalau aku jenguk kamu di sana. Niatnya main, kamu maki mukena apa maki jilbab Asmaul Husna ada di pucuk proyek, tunggulah aku ngontrol Jadi kalau kamu nyengok aku di pucuk ampera, aku ngontrol aku tuh Bukan tahun baru jadi tahun baru pula Awas anak-anak hadro, kalau kamu mentu-mentu aku jengok di proyek, aku julak kenian main Kalau katik gawe mendep di rumah, kalau ada zikir meloi Kalau ada pengajian, tablik-tablik akbar, meloi. Biasanya saya di rumah Jalim malam tahun baru. Nah, tak tahu tahun ini karena 2 tahun sudah Covid. Biasanya setiap malam tahun baru sampai jam 1 malam, itu ada di rumah Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali. Saya biasanya ngasih tausiah di sana. Nah, tapi tak tahu malam tahun baru ini, apakah masih ada zikir dan tidak. Kalau tak kate, di rumah mantap-mantap. Berdoa dengan Allah. Tak usah meloi gawe-gawe wong yang tak keruan. Tak usah nak nabu-nabu trompet, nak lain sebagainya. Tak usah. Mantap-mantaplah di rumah, berzikir, muhasabah, minta dengan Allah ampuni semua dosa-dosa yang sudah kita buat selama ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, tidak bertanya jawab karena memang agak telat tadi karena ada trouble masalah sound system. Insya Allah akan kita benari. Mudah-mudahan malam Jumat depan suaranya sudah kembali bersih seperti semula. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul.